Kita kembali ke King Account at the start. Setelah tiba di planet Mecha M79, Hieu bertemu dengan orang-orang yang setia kepada Nanah yang membentuk sebuah kelompok yang disebut sebagai kelompok pembebasan atau para pemberontak untuk menjatuhkan ratu baru di planet tersebut. Dan kali ini Hieu dan yang lainnya memiliki tujuan untuk menghancurkan 3 kor ratu baru yang tersimpan di tempat yang berbeda. Semua kor ratu harus dihancurkan agar ia tidak kembali bangkit lagi. Untuk bisa masuk ke dalam ruang kendali meriam penghancur bintang yang diyakini terdapat 1 kor ratu di dalamnya, Hieu diharuskan untuk melalui benteng yang tak tertembus terlebih dahulu. Dalam aksinya Hieu maju seorang diri dan berhasil membuat lubang besar sebagai jalan masuknya. Staf ruang kendali yang mulai kepanikan setelah melihat perbuatan Bang MC kemudian menyuruh anggotanya untuk meningkatkan daya tembak yang masih terpusatkan kepada Hieu. Tak peduli seberapa besar kerugian yang akan mereka tanggung nantinya, pokoknya ia merasa kalau Hieu harus dihancurkan. Rentetan serangan tembakan brutal pun kemudian terdaratkan kepada Hieu melalui drone-drone dan senjata berat. Efek ledakan besar yang tercipta membuat Hieu terbenam di dalamnya. Bahkan banyak para penjaga manusia kaleng di sekitar area pintu masuk yang juga harus terkena bombardir serangan tersebut. Sambil tertawa, si staf yang sedang menyaksikan jalannya pertarungan beranggapan jika Hieu seharusnya merasa bangga karena meskipun Hieu itu cuma makhluk berbasis karbon saja, tapi dia sudah membuat si staf serius. Ia mengerahkan seluruh kekuatan tempurnya yang tak terkalahkan cuma untuk bisa melenyapkan Hieu di sini. Di balik bebatuan, Ida yang bersembunyi dan melihat ke arah terjadinya baku tembak panas berkata bahwa Hieu yang dirasa sudah mati adalah bagian dari konsekuensi karena dia sudah terlalu meremehkan lawannya. Ida juga menyarankan Nana agar mereka mundur terlebih dahulu. Sambil melemparkan senyum agak sedikit menyeramkan, Nana berkata kalau Ida itu tidak tahu apa-apa tentang Hieu. Serangan yang baru saja dilepaskan oleh lawan itu cuma serangan remeh yang takkan mungkin bisa membuat MC mokat. Ketika kepulan asap bekas bombardir serangan menutupi area baku tembak, lawan kembali melepaskan sebuah tembakan meriam. Akan tetapi ketika tembakan mendekat ke arah target, jalur dari tembakan tersebut bisa dengan mudahnya dibelokkan oleh tangan yang dilapisi oleh baja berwarna hitam. Senjata-senjata kecil ini sangat amat menggelitikku, kata Hieu yang ternyata masih hidup, berdiri dengan gagah dan kini dia menggunakan mode kotak Pandora Heart, manusia baja. Bersama dengan itu muncul notifikasi sistem yang berisikan karena pengaruh dari lingkungan, Pandora Heart mulai secara otomatis menyerap sumber daya di sekitarnya dan berevolusi. Nampaknya itu merupakan pertanda yang cukup bagus menurut Hieu. Pandora Heart seperti magnet mulai menarik kaleng dan besi berkualitas tinggi yang tidak ada di bumi yang berserakan di area sekitar medan pertarungan. Diolah dan dibentuk menjadi suatu perwujudan baru. Ketika prosesinya selesai, jadilah mecha bentuk pamungkas Pandora Heart, menjadikannya sebagai senjata yang lebih kuat dengan atribut yang dilipat gandakan, tidak dibatasi oleh durasi, dan tidak akan mengalami kerusakan. Hal ini menunjukkan apabila planet M79 yang memiliki peradaban lebih tinggi dari bumi sangat mungkin bagi Hieu untuk membuka gelar Raja Mekanik. Contohnya sekarang, belum lama Hieu berada di planet tersebut, tapi ia sudah mendapatkan perubahan besar pada mecha yang ia gunakan, membuat Hieu merasa tidak sabar untuk segera menjelajahi setiap inci dari planet tersebut. Master sekarang tambah tampan, bagaimana kalau kita bersatu dan berkembang? Kata Wes yang kalimatnya agak absurd. Berkembang biak, jangan main-main, balas Hieu. Tapi sebenarnya bukan itu yang mau Wes bahas, melainkan sebuah fitur khusus yang didapatkan oleh Hieu baru-baru ini, yakni job eksklusif untuk mouse. Wes kemudian menjelaskan job eksklusif Crazy Mouse disebut The Ultimate Creator. Sebelumnya dengan menggunakan akun Crazy Mouse, Hieu hanya bisa membuat senjata dan item tingkat master, tapi sekarang setelah membuka job eksklusif, ia sudah bisa membuat produk-produk tingkat planet. Produk-produk tingkat planet kualitasnya sangat jauh lebih baik bila dibandingkan dengan produk tingkat master. Namun untuk membuatnya, bahan yang dibutuhkan juga harus sangat berkualitas. Biasanya bahan-bahan semacam itu bisa didapatkan di alam semesta, sementara bumi tidak memilikinya. Bukan cuma itu saja, setelah mendapatkan job eksklusif ada juga reward yang diterima akun Crazy Mouse dalam bentuk skill pasif dan skill aktif. Skill pasif, Hieu bisa memberikan buff penguatan kepada sekutu ras mekanik, meningkatkan atribut ofensif dan defensif sekutu secara signifikan.
dan skill aktif. Dengan menggunakan akun Moose, Yeo bisa mengubah secara paksa suatu target mekanis ke level pamungkasnya terlepas dari kebutuhan material, dan secara paksa meningkatkan kesukaan sang target menjadi ramah. Lalu ada juga yang disebut dengan transformasi planet. Setelah memindai suatu planet yang dijamahi, Yeo bisa mengubah sistem operasi yang terdapat di dalamnya dan melakukan mekanisasi secara mendasar. Namun keterampilan ini sangat membutuhkan banyak uang dan material. Setelah diaktifkan, skill ini akan secara otomatis menghabiskan sumber daya, jadi Yeo harus menggunakannya secara hati-hati. Yeo tidak pernah menyangka jika ia bisa membuka level yang lebih tinggi dari level master. Ahli mekanik yang ada di bumi saja paling tinggi di tingkat master, menunjukkan apabila di kedalaman alam semesta masih terdapat teknologi yang jauh melampaui peradaban bumi. Sedangkan untuk keterampilan transformasi planet, Yeo sudah punya sedikit gambaran tentang hal tersebut. Jika memungkinkan, Yeo akan menggunakannya nanti. Untuk sekarang ia akan berfokus lagi ke pertarungan yang masih belum usai. Yeo mengajak Nana dan para pengikutnya untuk maju dan melakukan serangan. Ia meminta semuanya untuk ikut di belakang Yeo. Karena MC menganggap mereka semua sebagai sekutu, secara otomatis skill pasif The Ultimate Creator pun aktif, membuat Ida dan para manusia kaleng lainnya mendapatkan buff peningkatan serangan dan pertahanan. Sangat luar biasa menurut Ida, karena bisa-bisanya kehidupan berbasis karbon tingkat rendah bisa melakukan hal seperti ini. Seperti apa yang sebelumnya Nana katakan, mereka cuma perlu percaya kepada Yeo dan jangan sekali-kali meragukannya, karena Yeo tidak pernah mengecewakan Nana selama ini. Ida minta maaf karena sudah sempat meragukan penglihatan sang ratu, dan sekarang adalah waktunya untuk mencurahkan seluruh kekuatan dan amarah dengan melakukan serangan balik. Nana bersama dengan para pengikutnya pun ikut maju ke garis depan dengan penuh semangat. Mereka menerobos barisan pertahanan lawan, menghancurkan para manusia kaleng di pihak musuh dengan barbar sambil menghindari serangan tembakan yang turut dilepaskan oleh lawan. Memang terdapat beberapa korban yang tumbang dalam pertarungan tersebut, namun jumlahnya bisa diminimalisir berkat bantuan buff yang diberikan oleh Yeo. Sementara itu di area ruang pantau, seorang anggota memberikan laporan bahwa para prajurit pembebasan sudah berhasil menerobos dan masuk ke dalam benteng. Mendapati hal tersebut, si staf memberikan instruksi untuk mengumpulkan semua sisa-sisa pasukan militer mereka tepat di depan area ruang kendali meriam, karena jelas itu merupakan lokasi yang ditargetkan oleh para pemberontak. Sambil mengucurkan keringat jagung, si staf yang kepanikan berkata kalau dia sebenarnya bukan takut kepada musuh, tapi kepada si bos, yang kalau tahu hal ini terjadi pasti dia dan juga semua anggota yang berjaga di tempat tersebut akan dikuburkan bersama-sama oleh si bos. Bersama dengan itu berhasil dideteksi pula adanya energi kuat yang sedang mendekat ke sana. Namun energi kuat tersebut bukan berasal dari para pasukan pemberontak, tapi berasal dari... Beralih ke tempat Yeo dan teman-teman yang kini terus bergerak dengan cepat di sebuah lorong. Nana yang berada di depan memimpin menggunakan beberapa senjatanya untuk bisa membuka jalan, dan mereka sebentar lagi akan segera tiba di depan pintu ruang kendali utama meriam penghancur bintang. Dan ketika mereka semua tiba di sana, sudah ada banyak manusia kaleng dengan sikap siaga yang tidak akan membiarkan Yeo dan yang lainnya masuk ke dalam ruang kendali utama. Kalau cuma orang-orang tersebut, Yeo tentu saja bisa menyingkirkannya dengan mudah. Tapi tak berselang lama muncul seekor transformer yang turun menembus masuk dari arah langit-langit, mendarat tepat di hadapan Yeo dan juga yang lainnya. Transformer itu berkata jika para pemberontak seperti mereka mampu mencapai tempat ini dianggap merupakan sebuah pencapaian yang besar. Tapi sayang sekali perjalanan mereka akan terhenti sampai di titik ini saja. Transformer level 400 ini bernama Max. Max selama ini sudah berusaha mencari pasukan pemberontak di hadapannya untuk menyalurkan hobinya. Tapi mereka terus-menerus bersembunyi di selokan seperti tikus. Dan sekarang karena mereka sudah dipertemukan, Max takkan menyia-nyiakan kesempatan untuk menyalurkan hobinya, yakni melakukan pembantaian. Dia merasa sangat bersemangat. Para pengikut Nana mulai kebingungan ketika Max si kejam datang ke sana secara tiba-tiba. Mereka juga beranggapan kalau harapan untuk bisa menang kini sudahlah sirna. Karena Yeo gak kenal, Ida kemudian menjelaskan jika Max merupakan salah satu pengawal ratu yang sekarang dan terkuat kedua di antaranya. Dia merupakan sosok yang kejam dan haus darah. Alasan mengapa ia setia kepada ratu adalah untuk mendapatkan kekuatan untuk bisa membunuh secara legal. Hingga saat ini sudah ada banyak pasukan pembebasan yang maukat di tangannya. Bahkan kekasih Ida pun harus mengorbankan nyawanya melawan Max di masa lalu, cuma buat pasukan mereka punya waktu untuk melarikan diri.
Pada akhirnya Ida tidak bisa membawa pulang tubuh sang kekasih karena yang tersisa hanyalah bagian dari kepalanya saja. Max yang mendengarnya mengingat kekasih Ida. Kata Max, dia adalah satu-satunya orang yang bertahan lebih lama dalam pertarungan bila dibandingkan dengan pemberontak yang lainnya. Namun pada akhirnya Max menggunakan metode mengerikan. Ia memotong-motong tubuh dan menghancurkan pria tersebut. Ekspresi putus asa yang ia lihat dari kekasih Ida saat itu amat sangat membuat Max senang. Ida yang jengkel terpancing oleh kata-kata Max tiba-tiba saja bergerak untuk memberikan serangan. Ia mendaratkan rentetan pukulan cepat dengan menggunakan lengan-lengan tambahannya. Namun pukulan tersebut begitu lemah bagai si Transformer yang sama sekali tidak bergerak sejengkal pun dari tempatnya berdiri. Setelah merasakan pukulan Ida, Max menangkap lengan-lengan tambahan wanita tersebut. Ia menganggap kalau Ida masih lebih kuat bila dibandingkan dengan kekasihnya. Tapi sayang sekali bagi Max, Ida hanyalah semut mekanik yang bisa ia hancurkan kapan saja. Sambil mencengkeram tubuh Ida yang berteriak kesakitan, Max berniat untuk membuatnya tewas dalam kondisi tersebut. Ia sangat bersemangat ketika melihat cairan pendingin dan oli yang tumpah-tumpahan dari tubuh mangsanya. Sebelum itu terjadi, tiba-tiba dari arah lain muncul sebuah cepolan dan mendarat ke pipi Max dengan begitu indah. Cepolan yang membuat robot kaleng itu jungkir balik berasal dari Yew yang di saat bersamaan ia juga berhasil menyelamatkan Ida. Ida berterima kasih karena baru saja diselamatkan, tapi ia meminta kepada Yew untuk tidak perlu mengambil tindakan di sini, karena di sini Ida bermaksud untuk melakukan balas dendam dengan menggunakan tangannya sendiri. Ya, Yew sih tidak tertarik dengan balas dendam para manusia kaleng, tapi Nana pasti bakalan sedih kalau Ida mati nantinya. Max kemudian kembali bangkit dengan pipi yang sudah penyok dan berkata, "Amazing." Selain bos dan ratu, nyatanya Yew merupakan orang pertama yang membuat Max bisa merasakan sakit. Di sini tuh robot juga punya hati dan bisa ngerasain sakit, bos. Maka dari itulah sebagai hadiah dia akan memberikan kepada Yew metode dari sebuah kematian yang paling kejam di antara 999 penyiksaan yang ia miliki. Kedengarannya cukup menarik. Tapi aku tidak tertarik dan ada orang lain yang sangat ingin menghabisimu. Jadi aku tidak ingin ikut-ikutan, balas Yew. Yew sedikit mengutak-atik tubuh Ida mengaktifkan skill aktif dari The Ultimate Creator dan berkata kalau Yew di sini akan sedikit memberikan bantuan kepada Ida. Dan bew, lengan-lengan tambahan yang menempel di punggung wanita tersebut pun mulai berubah, membentuk tentakel dengan 3 cakar yang tajam supaya bisa bergerak lebih efisien, sekaligus mendapatkan beberapa perlengkapan senjata baru di genggamannya. Setelah Yew melakukan sedikit upgrade, level Ida kini sudah melonjak naik ke angka 450. Ida yang hadir dengan perlengkapan barunya di sini bertanya-tanya sebenarnya apakah yang baru saja dilakukan oleh Yew kepadanya. Itu bukan apa-apa, kata Yew yang cuma mengembangkan sepenuhnya potensi yang terdapat di tubuh Ida. Dan sekarang itu bisa disebut sebagai bentuk pamungkasnya. Menurut Max, yang baru saja dilakukan oleh Yew hanyalah membuat penampilan seorang menjadi berbeda. Ia cuma mau pamer. Max selanjutnya akan membuktikan kalau sebentar lagi dia akan benar-benar menghancurkan Ida dan mengirimkannya kembali kepada kekasihnya. Kata-kata yang baru saja diucapkan oleh si Transformer membuat emosi Ida naik. Ia melepaskan kekuatan yang besar dan tanpa babi bu langsung saja bergerak menuju ke arah Max, memberikan sebuah serangan tinju keras. Dan kali ini memberikan damage kepada lawan, memuncratkan oli dari mulutnya. Melakukan serangan balik, Max melepaskan tinju ke arah Ida dan bermaksud untuk menyudutkannya ke bawah permukaan. Akan tetapi Ida berhasil menghindarinya dengan cukup mudah. Ia hanya perlu mundur sedikit ke arah belakang, berlanjut dengan melepaskan sebuah flying kick, seketika menghempaskan robot besar tersebut. Bagi Ida sekarang gerakan Max terasa sangat lamban dan begitu mudah untuk dibaca. Tak berhenti sampai di situ saja, Ida lanjut melepaskan beberapa bola-bola api panas kepada lawan yang masih belum sempat untuk kembali bangkit. Dan boom, menghasilkan damage besar dan menyebabkan darah lawan kini tersisa 1/4 saja. Setelah terkena rangkaian serangan yang diberikan oleh Ida, Max bertanya-tanya bagaimana mungkin ia bisa mendapatkan rasa sakit dari seekor serangga. Serangga juga ngeri bro, apalagi kecoa. Sebagai petarung terkuat kedua yang menjadi pengawal ratu, Max tidak akan memberikannya. Sebagai petarung terkuat kedua yang menjadi pengawal ratu, Max tidak akan menerima kalau dirinya kalah di tangan mesin yang lemah seperti Ida. Maka dari itulah ia akan lebih serius dalam pertarungan selanjutnya. Demi bisa mendapatkan kekuatan, Max menyerap bongkahan-bongkahan material yang berasal dari para manusia kaleng di sekelilingnya.
Dan tak berselang lama ia pun hadir dengan tampilan tubuh lebih besar dan lebih lebar bila dibandingkan dengan sebelumnya. Dengan kekuatan yang kini sudah bertambah, Max kali ini akan benar-benar menghancurkan Ida. Itu mulu yang diomongin di Transformers 1 ini, tapi nggak ada pembuktiannya tuh. Max lagi-lagi melepaskan kekuatan tinju ke arah Ida. Meskipun serangan lawan kini sudah lebih luas dan lebih destruktif, akan tetapi lagi-lagi wanita tersebut bisa menghindarinya, mundur beberapa langkah ke belakang dengan sigap sambil mempersiapkan tinju sebagai serangan balik. Ida tahu kalau yang baru saja digunakan oleh Max merupakan kemampuan uniknya, yaitu penyerapan. Setelah menghabisi banyak pasukan pembebasan yang tak terhitung jumlahnya, Ida yakin banyak dari mereka yang diserap oleh Max, karena hampir tidak pernah ditemui sisa-sisa tulang belulang rekan-rekannya yang gugur dalam peperangan. Dan hari ini akan menjadi waktu yang pas baginya untuk melakukan pembalasan dendam. Benturan tinju di antara kedua makhluk ini pun terjadi. Mereka sama-sama saling memfokuskan seluruh kekuatannya pada tinju tersebut. Di tengah-tengah adu benturan, Max mulai merasa ada yang salah, dan tepat setelahnya kekuatan yang baru saja ia bangun pun rusak. Material-material yang diserap oleh lengan besarnya mulai mengalami kerontokan. Bagaimana mungkin? Kata Max yang terheran-heran. Dan pada akhirnya sebagai serangan eksekusi, Ida melepaskan semburan api dari 4 buah tentakel di punggungnya. Serangan dengan intensitas tinggi yang bahkan tidak mampu ditanggung oleh tubuh Max yang terlihat kembali mengalami kerontokan ketika sedikit terkena pancarannya, dan benar-benar hancur hilang menguap ketika terbenam di dalam semburan api Ida selama beberapa detik, mengakhiri perbaku hantaman di antara kedua robot-robotan tersebut. Nana mengucapkan selamat kepada Ida yang telah berhasil menang dan melakukan pembalasan dendam terhadap lawannya. Iya, di sini Ida mengakui kemenangan yang baru saja ia raih tidak akan pernah terjadi tanpa adanya bantuan dari Nana dan juga sekutunya alias Bang Hiu. Sementara pihak pasukan pembebasan bersorak-sorai karena Ida sudah berhasil mengalahkan salah satu pengawal ratu dan melakukan pembalasan dendam atas nama saudara-saudara mereka. Di arah lain terlihat manusia-manusia kaleng di pihak musuh tak bisa melakukan apa-apa. Mereka terlihat sudah tak sadarkan diri. Akan tetapi di antara mereka terlihat ada satu manusia kaleng yang nampaknya masih hidup tapi sedang mencoba pura-pura mati. Tapi setelah menatap ke arah depan sudah ada kaki. Kaki siapa lagi itu kalau bukan kaki Bang MC yang kini sudah berdiri tepat di hadapan si manusia kaleng sambil melemparkan senyum jahat. Mata dari akun Crazy Mouse bisa melihat apa yang sedang dilakukan oleh setiap makhluk mekanis. Dan kini makhluk yang ada di hadapan Hiu sebelumnya menunjukkan tanda-tanda yang mencurigakan. Ia baru saja mengirimkan transfer kesadaran dari makhluk mekanis lainnya. Nana yang menghampiri Hiu bertanya-tanya sebenarnya apa yang baru saja MC lakukan kepada Ida. Sepertinya itu terasa menyenangkan. Sementara Ida mengucapkan terima kasih lagi kepada Hiu, dan ia berjanji selanjutnya akan melakukan yang terbaik jika saja nantinya MC membutuhkan sesuatu. Oke, jangan permasalahin tentang hal itu dulu. Untuk sekarang mari kita terlebih dahulu menghancurkan benda ini sampai berkeping-keping, kata Hiu sambil mencokot tubuh si manusia kaleng yang sedang pura-pura mati. Hiu melempar si manusia kaleng, sementara Ida melepaskan laser super dari kedua matanya untuk menghancurkan tubuh si manusia kaleng sampai hancur berkeping-keping. Tidak semua sih, karena masih tersisa kepala yang menggelinding di atas lantai. Sialan, aku harus segera pindah sekarang ke tempat yang lebih jauh. Tapi, loh, kok aku nggak bisa pindah ya? Itulah suara yang terdengar dari kepala kaleng tersebut. Dan ya, benar, kesadaran yang terdapat di dalam kepala si manusia kaleng ialah kesadaran Max si kejam. Hiu sudah mengetahui akan hal tersebut, dan alasan mengapa Max tidak bisa lagi mentransfer kesadaran ke tempat yang lebih jauh ialah karena Hiu baru saja memblokir kemampuan transfer lawannya. Meskipun cuma tinggal kepala yang tidak bisa lagi memberikan perlawanan, Max masih sempat-sempatnya nakut-nakutin Hiu, berkata kalau dia berani melawan ratu maka hidupnya tidak akan berakhir baik. Ah, bacot, kata Hiu yang langsung saja menginjak kepala kaleng tersebut sampai meleduk. Bersama dengan itu muncul notifikasi yang berisikan bahwa Hiu mendapatkan poin XP sebanyak 3 juta karena ia baru saja berhasil mengalahkan Max. Sedangkan akun Crazy Mouse memperoleh kemampuan transfer kesadaran data. Kemampuan transfer kesadaran data nampaknya ini cukup mirip dengan kesadaran cadangan Core Ratu yang sekarang. Apakah kemampuan tersebut diberikan oleh si Ratu kepada Max? Itulah yang membuat Hiu kepikiran. Nana di sini merasa kalau mereka harus gercep mendapatkan Core Ratu sebelum bala bantuan musuh tiba. Kata Hiu, nang-nang saja, bala bantuan musuh tidak akan pernah datang ke tempat tersebut. Karena ketika pertama kali masuk ke sana, Hiu sudah memasang penghalang energi di luar.
menghalangi seluruh area benteng dari dunia luar, jadi tidak akan ada informasi yang bocor keluar dalam waktu-waktu dekat. Kau memang seorang master yang bisa diandalkan, kata Nana. Hah, master? Saud Ida. Bukan master yang itu. Di bumi master itu sebutan buat para ahli, balas Nanang Les. Para manusia kaleng yang menjadi penjaga benteng pun kembali tersadarkan, akan tetapi sekarang mereka sudah tak lagi mau melakukan perlawanan. Itu sama saja dengan bunuh diri, karena yang mereka hadapi bahkan bisa mengalahkan Max sebelumnya, jadi mereka memilih untuk bertekuk lutut saja. Masuk ke dalam ruang kendali utama, Ida mengutak-atik sistem di sana, karena katanya Kursi Ratu berada di dalam tempat tersembunyi yang cuma bisa dimasuki melalui pintu tersembunyi. Jadi mereka harus bisa membuka pintu tersembunyinya terlebih dahulu. Tak terlalu memakan banyak waktu, Ida pun berhasil membuka pintu tersembunyi setelah melakukan peretasan. Masuk ke dalamnya, mereka dihadapkan dengan ruangan yang dipenuhi dengan energi berwarna hijau. Mereka yakin jika tempat tersebut merupakan penampungan energi meriam penghancur bintang, atau tempat buat charge energinya. Nana tidak menyangka kalau si ratu akan menyimpan core kesadaran miliknya di tempat yang dipenuhi dengan energi besar seperti ini. Sangat beresiko, salah sedikit bisa hancur sendiri tuh core-nya. Sedangkan Yu dari sini ia mendapati jika meriam penghancur bintang ternyata diisi dengan menggunakan energi dari planet M79 itu sendiri. Jadi tidak heran kalau kekuatannya sangat besar. Bersama dengan itu, sistem mendeteksi jika salah satu syarat yang diperlukan untuk mengaktifkan transformasi planet ditemukan. Dan itu adalah energi planet ini yang bisa digunakan sebagai sumber energi untuk melakukan transformasi. Yu langsung terkaget-kaget setelah mendapatkan suatu penemuan di tengah-tengah eksplorasinya. Nampaknya ada pencapaian-pencapaian lain yang bisa ia dapatkan cuma dengan berkeliling di sekitar area planet mekanis ini, membuatnya menjadi tidak sabar untuk segera menjelajahinya lebih jauh.